Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak tetesan air hujan. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak gugusan ombak di lautan. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Dia yang menjelma dalam setiap nama dan setiap wujud, sebanyak ciptaan yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Karena jika bukan nikmat tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, ayunan tangan, dan langkah kaki kita, maka mustahil kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah pada hari ini. Salam dan takzim kita kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang karena keagungan namanya, Nabi yang karena dia satu-satunya alasan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat yang engkau bacakan akan dibawakan para malaikat ke makamku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arrinta? Bagaimana mungkin salawat yang kami bacakan akan dibawakan para malaikat ke makammu, sementara jasadmu telah hancur dimakan oleh cacing tanah? Lalu Nabi kemudian bersabda, innallaha kharramal arda ajzadal anbiya. Sungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh tanah. Sekecil dan sebesar apa pertanggungjawaban kita kelak, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji sarrah kesalahan yang kita lakukan maka akan diperlihatkan oleh Allah. Wa may ya'lul ya'ti bima ghallah yaumal qiyamah. Siapa yang curang maka kelak akan datang membawa kecurangannya di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah memasuki hari keempat dari bulan suci Ramadan. Mengapa Ramadan begitu istimewa? Karena satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi. Kita tidak usah lagi berdebat mengapa bulan lain tidak suci dan Ramadan suci. Tapi marilah kita sama-sama mencari pemaknaan yang lebih dalam dan lebih substansial. Mengapa sampai Ramadan itu bisa dijadikan sebagai bulan yang istimewa? Salah satu di antara alasan yang sekian adalah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, alasan dari keistimewaan Ramadan bukan terletak pada bulannya. Suci dan tidak sucinya bulan bukan terletak pada bulannya, tapi siapa yang melaksanakan Ramadan itu. Sucinya Ramadan terletak pada manusianya. Begitu kita meramadankan diri kita, maka kita memasuki kesucian diri kita. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kita suci. Pada dasarnya kita orisinil. Pada dasarnya kita adalah puncak ciptaan, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Quran surat At-Tin. Kita adalah puncak ciptaan. Tetapi mengapa menjadi asfala safilin? Menjadi serendah-rendahnya ciptaan? Itulah salah satu hadiah Allah yang berikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita masih mendapatkan Ramadan sebagai bulan yang disampaikan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita ditempa, kita digembleng, kita dilatih, kita di training. Karena ternyata selama 11 bulan
otak kita berkarat, mata kita berkarat, akhlak kita berkarat, hati, perasaan, perilaku kita berkarat. Makanya Ramadan seringkali diterminologikan, diistilahkan sebagai bulan yang panas. Kenapa panas? Karena selama 11 bulan yang lalu otak kita, perasaan kita itu mesti ditempah kembali, dididik kembali agar disucikan kembali di dalam bulan suci Ramadan. Itu salah satu keistimewaannya Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang akan relevan dengan pernyataan kami yang awal. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disampaikan bahwa jika Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka, neraka ditutup dan setan akan dibelenggu. Pemaknaan kita tentang setan mestinya lebih dalam dan diperluas. Kalau kita memahami setan sebagai bentuk fisik, material dan jasad, maka kita tidak akan pernah menemukan. Misalnya, jangan sampai setan yang dimaksud di situ adalah sel, adalah virus, adalah kuman, atau koordinat-koordinat yang dari satu keadaan ke keadaan lain, sehingga membuat manusia tidak seimbang. Produk dari ketidakseimbangan manusia itulah sehingga dia berbuat mungkar, keburukan, maksiat dan lain sebagainya selama 11 bulan. Jadi salah satu aktivitas untuk membelenggu setan ialah puasa. Karena kita selama ini keliru mencari setan dalam bentuk fisik, padahal sesungguhnya setan senantiasa memproduksi kemungkaran yang kita lakukan. Padahal setan senantiasa memproduksi kemaksiatan yang kita selama ini lakukan. Tidakkah kita berpikir bahwa setan itu adalah sesuatu yang potensial dalam diri kita, sehingga kita melakukan keburukan, kemaksiatan dan mungkar? Nah, salah satu aktivitas untuk membelenggu setan adalah puasa. Puasa itu adalah sesuatu yang kita berhak melakukannya, tetapi kita tidak melakukan. Kita berhak makan, kita berhak minum, tetapi mengapa kita tidak melakukannya di siang hari? Jadi puasa itu adalah sesuatu yang kita berhak untuk melakukan, tapi kita tidak melakukannya. Mengapa kita tidak melakukannya? Karena kita bersepakat dengan Allah untuk tidak melakukannya di siang hari. Artinya ada pelajaran penting yang harusnya kita bawa keluar selama 11 bulan. Bahwa ternyata di Ramadan saya dilarang makan kalau siang hari, saya dilarang minum kalau siang hari. Mestinya saya bawa keluar pelajaran itu di luar Ramadan. Bahwa saya dilarang makan sesuatu yang bukan hak saya, saya dilarang minum sesuatu yang bukan hak saya. Jadi aktivitas puasa itu tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan. Aktivitas puasa itu berlangsung secara terus-menerus sepanjang kita hidup, termasuk dalam Ramadan sekalipun. Jika di dalam Ramadan kita dilarang untuk melihat sesuatu yang membuat pahala puasa kita gugur, maka sejatinya di luar Ramadan kita lakukan hal itu. Tetapi fakta yang terjadi di tengah banyaknya kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi, maka itu sudah pantas untuk kita sebutkan bahwa pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai dari Ramadan ini tidak pernah diaktualisasikan selama 11 bulan yang akan datang. Itulah sebabnya bersyukurlah kita jika sejak dini mungkin kita mendidik dan menempa anak-anak kita bahwa puasa itu tidak hanya soal makan dan minum. Puasa itu tidak hanya soal menahan hawa nafsu, bahwa puasa itu adalah prinsip hidup yang seharusnya menjadi sandaran utama dalam menapaki kehidupan yang akan datang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.